Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnama Wijaya dari kelas 04 TMSM 002. Uploadnya saya video ini untuk menyelesaikan soal UTS yang sedang berlangsung pada mata kuliah Matematika Teknik. Di video kali ini saya akan menjawab soal UTS nomor 2 dan nomor 3. Yang pertama itu nomor 2. Sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 23 meter. 23 ini adalah NIM terakhir saya. Tentukan fungsi posisi terhadap waktu jika efek gesekan dengan partikel udara diabaikan. Jawab: diketahui H1 sama dengan 23 meter. Dan gravitasinya pasti ada, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Di sini dari ketinggian 23 meter V0-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Karena benda itu jatuh dengan bebas. H absen, dan dimana di sini benda tersebut jatuh dan akan mencapai sebuah titik, yaitu H absen sama dengan 5 meter. 23 meter dikurangi 5 meter hanya sama dengan 18 meter. Pada saat ini V-nya berapa? Percepatannya berapa? Dan di sini saya menggunakan rumus yang menghubungkan antara V dan H, yaitu V sama dengan akar 2G kali H sama dengan akar 2 kali 10 kali 18 sama dengan akar 360. Hasilnya yaitu 60. Hasil dari akar 360 sama dengan 60 meter per sekon. Maka kecepatan benda pada ketinggian atau posisi 5 meter adalah 60 meter per sekon. Satu lagi di sini sama 23 meter. V0-nya sama dengan 0, hanya tanda tanya T sama dengan 2 sekon. H absen 1. Ditanya H sama dengan 1/2 kali G kali T kuadrat sama dengan 1/2 kali 10 kali 2 kuadrat. H1 sama dengan 23 dikurangi 20 sama dengan 3 meter. Maka posisi benda pada waktu detik kedua setelah jatuhnya dari ketinggian 23 meter setelah 2 detik adalah 3 meter. Kecepatan benda pada kesimpulan, benda yang jatuh bebas dari ketinggian 23 meter, fungsi posisi tersebut waktunya adalah 60 meter per sekon dan 3 meter. Dan yang kedua adalah soal nomor 3. Lakukan pemodelan matematis untuk memperoleh persamaan perpindahan panas konduksi steady state pada objek berbentuk bola dengan lapisan double. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, saya akan menggunakan slide, yaitu tentang konduksi pada bola berlapis rangkap. Di sini di gambar 3 ada ilustrasi bola yang dilapisi oleh beberapa bahan. Di sini kita lihat yang pertama itu adalah bola berongga, kemudian dia dilapisi dengan 2 bahan yang berbeda, bahan 2 dan bahan 3. Lalu untuk persamaannya kita bisa lihat di sini
Nah, ini yang perlu diingat adalah karena di sini berlaku kondisi steady state, maka berlaku persamaan di mana key akan sama dengan key 1, yaitu key yang di sini, key yang key 2, dan sama dengan key 3, key yang di sebelah sini. Nah, masing-masing key 1, key 2, dan key 3 kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Ini persamaannya masih sama dengan persamaan 1. Kemudian ketiga persamaan ini bisa diselesaikan sama sehingga diperoleh persamaan 2 seperti ini. Atau kalau misalnya kita ingin menuliskan dalam bentuk tahanan termal, maka kita akan memodifikasinya sedikit, di mana akan diturunkan sebagai penyebut sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, jadi persamaan 3 dituliskan dalam bentuk tahanan termal, maka rumusnya akan menjadi seperti berikut, yaitu QR dalam kurung T1 T4 dibagi R1 R2 R3. Perlu diingat persamaan ini harus disesuaikan dengan persoalan yang ada. Di sini ada R1 R2 R3 karena terdiri dari 3 bahan, maksudnya 2 lapisan 3 lapisan. Kalau misalnya di contohnya itu 2 lapisan, maka R1 tambah R2, maka R3 nya tidak ada. Kita langsung masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Bola dengan spesifikasi seperti pada contoh soal 1 dilapisi dengan bahan isolasi yang mempunyai nilai K sama dengan 0,05 watt per meter derajat Celcius dengan tebal 1 cm. Bagian luar lapisan isolasi ini terekspos udara yang suhunya 10 derajat Celcius. Diasumsikan suhu permukaan luar isolasi sama dengan suhu udara. Sementara itu, bagian dalam bola suhu tetap pada 100 derajat Celcius. Hitunglah laju transfer panas konduksi yang terjadi pada kondisi tersebut. Jadi seperti biasa, pertama-tama kita coba gambarkan dulu skema sederhananya. Jadi pertama-tama kita punya bola berongganya dulu, kemudian dilapisi dengan bahan isolasi. Di sini lapisannya ada 2 ya. Nah, misalkan ini yang pertama adalah bola berongga, kemudian dilapisi dengan bahan isolasi yang setebal 1 cm. Saya gambarkan dulu R2 nya, dan ini R3. Kemudian saya tuliskan suhunya. Yang paling dalam suhunya T1, kemudian yang bagian tengah T2, dan bagian terluar suhunya T3.
Kemudian untuk data-data untuk bola aluminiumnya sama dengan misalkan ini di sini, ini bahan 1, ditulis di sini bahan 1, dan yang ini bahan 2. K2 di sini adalah 0,05 W per M derajat Celcius dengan ketebalan 1 cm. Untuk menghitung R3-nya, kita bisa mencari dari R2 ditambah ketebalannya. Jadi di sini untuk R3-nya ketebalannya adalah 5 cm atau 0,05 meter. Untuk T3-nya diketahui bahwa bagian luar lapisan ini terekspos suhunya 10 derajat Celcius. Sekarang kita lanjut untuk masuk ke perhitungannya. Di sini dituliskan bahwa digunakan sebagai dasar untuk menghitung laju transfer panas konduksi pada bola yang diisolasi. Seperti yang saya bilang tadi, karena ini terdiri dari 2 lapis bahan. Jadi bola ini terdapat 2 bahan yang berbeda. Di sini kita hanya punya 2 nilai di bagian penyebutnya. 4 VR T 1 dikurangi T 3 GR. Kemudian untuk data-datanya semua udah diketahui, tinggal kita konstitusikan dan kita masukin ke dalam persamaan sampai akhirnya kita memperoleh nilai QR ini sama dengan 11,29 watt. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon maaf. Sekian dari saya, Purnama Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.